Kalian setuju nggak mas-mas yang pernah jualan bensin eceran di pinggir jalan ini orangnya low profile, suka nginep di rumah warga, dan satset. Ada yang tahu dengan sosok yang akan kami bahas kali ini? Beliau adalah Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Dari ayah bernama Parmuji Pramudi Wiryo dan ibunya bernama Sri Suparni. Ayah Ganjar Pranowo merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PPRI di Sumatera Tengah, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi sekarang. Pemberian nama Pri kepada 3 saudara Ganjar lantaran sang ayah 3 kali turun ke medan operasi penumpasan PPRI. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo, ia merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Saudara-saudaranya yakni Pri Kuntadi, Pri Pamudi Teguh, Pri Jadi Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Jawa Mataram zaman dahulu. Nama asli Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun ketika memasuki masa sekolah, nama Sungkowo diganti dengan nama Pranowo karena rasa ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak selalu berkumbang kesialan dan kesusahan bila memakai nama Sungkowo. Ia menikah dengan Siti Atikoh Supriyanti, seorang anak tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah, yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah. Ia dan Siti Atikoh menikah pada tahun 1999 dan memiliki 1 anak laki-laki yang lahir pada tahun 2001 bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang kini berkuliah di Teknik Industri UGM. Memasuki SMP, Ganjar dan keluarganya pindah ke Kuto Aryo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya ia bersekolah di SMP Negeri 1 Kuto Aryo atau saat ini menjadi SMP Negeri 3 Purworejo. Lulus dari sekolah menengah pertama melanjutkan ke jenjang SLTA di SMA Bob Gri 1 Yogyakarta. Di SMA, ia aktif dalam kegiatan kepramukaan atau Dewan Ambalan. Menjelang kelulusan SMA pada akhir dekade 1980-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Ibu Ganjar membuka warung kelontong, sementara ia sempat berjualan bensin di pinggir jalan. Tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus, ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Islam serta kegiatan pecinta alam di mana ia pernah melatih untuk SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Sewon, Bantul. Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama 2 semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Ganjar juga meraih gelar S2 atau Master di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ganjar mengaku memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ia pernah mendemo rektor UGM kala itu periode 1986 sampai 1990, Kusnandi Harja Sumantri, dan ikut serta dalam demonstrasi menolak penggusuran untuk proyek Waduk Kedung Gombo. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan dosen penguji skripsi Profesor Nindyo Pramono. Tamat kuliah, Ganjar Pranowo awalnya bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Perkasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDI tahun 1996. PDI dilanda konflik internal antara pendukung
Suryadi dan Megawati Soekarnoputri sebagai representasi terah Bung Karno. Ganjar ikut mendukung Megawati meskipun ayahnya adalah seorang polisi sedangkan kakaknya seorang hakim, yang oleh Orba seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Ganjar akhirnya memilih berkarir di politik lewat partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Ganjar awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2004, akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu PAW untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama, Jawa Tengah 7, yakni Jacob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Ketika menjadi anggota DPR RI pada periode 2004 sampai 2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi 4 yang mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Selain itu, ia pernah ditempatkan pada Pansus Panitia Khusus RUU Partai Politik sebagai Ketua Panitia Khusus, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI. Di periode kedua sebagai anggota DPR RI, ia ditempatkan pada Komisi 2 yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertahanan, dan reformasi agraria. Ia mulai dikenal publik karena menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Senturi sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selain itu, ia juga terpilih sebagai anggota tim pengawas rekomendasi DPR atas kasus Senturi dari PDI Perjuangan yang terdiri dari 3 mantan anggota Pansus Senturi dan sisanya adalah tokoh senior PDIP antara lain Sidarto Danusubroto, Gayus Lumbun, Trimedia Panjaitan, Hendrawan Supratikno, dan Ganjar Pranowo. Pada periode kedua ini, ia lebih dikenal karena vokal terkait kasus dana aliran Bank Senturi dan termasuk dalam anggota panitia khusus yang selalu memeriksa kasus ini secara hati-hati. Ia pernah mengkritik Presiden SBY karena tidak menonaktifkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dapat menimbulkan ketegangan antara lembaga negara. Di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI, ia sempat menyelesaikan studi pasca sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ia sebenarnya merupakan mahasiswa pasca sarjana di FISIP UI sejak tahun 2009, tapi terpaksa cuti karena kesibukannya sebagai anggota DPR RI. Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 berpasangan dengan Heri Sujatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar Heru yang dikenal dengan tagline "Mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak membohongi" ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%. Pelantikan Ganjar sebagai gubernur dilaksanakan pada hari Jumat 23 Agustus 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gemawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Ia kembali menjadi gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018-2013 dengan perolehan suara 58,78% dengan perolehan 10.362.694 suara. Pada pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Taji Yassin Maimun yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 dari fraksi P3 dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3, Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora. Pada pilkada kali ini, Ganjar mengalami kekalahan di 4 kabupaten yang sebelumnya dikenal sebagai basis PDI Perjuangan karena dulu merupakan basis PNI, yakni Brebes, Tegal, Purbalingga, dan Kebumen. Ganjar Pranowo memimpin 3.000 pelajar yang menggelar aksi anti korupsi. Dalam kegiatan itu, Ganjar mengajak ribuan pelajar menempel stiker anti korupsi di sejumlah mobil dinas Pemprov Jateng. Ganjar menjelaskan tujuan dari penempelan stiker anti korupsi itu selain untuk selalu mengingatkan, stiker tersebut juga doa untuk seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Jateng.
Ganjar mengusung visi tetap mboten korupsi, mboten ngapusi, tetap tidak korupsi, tidak membohongi. Selama periode pemerintahan Ganjar, tingkat pelaporan LKPHN di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018 dan 2022 selalu mencapai 100%. Ganjar juga merubah pola promosi jabatan menjadi lebih transparan dan selektif, membuat kurikulum anti korupsi, serta membuat desa anti korupsi. Sasaran pertama, Anda bisa lihat ini kernet truk yang sepertinya tidak sadar dengan kehadiran gubernur. Usai memberikan uang ke meja pos jembatan, ia didatangi dan dimarahi. Pada 27 April 2014, Ganjar menyita perhatian publik saat mengeluarkan kemarahannya pada petugas Dishub yang melakukan praktik pungutan liar atau pungli saat melakukan inspeksi mendadak di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang. Ganjar mengaku melihat langsung beberapa karnet memberikan uang 10.000 hingga 20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar 60.000 kepada petugas. Temuan praktek pemungutan liar di Subah itu diikuti kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah sejak Mei 2014. Namun kebijakan ini kelak menyebabkan Jawa Tengah harus kehilangan pendapatan sebesar 10,118 miliar sebagaimana dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan Jawa Tengah untuk 2014. Alwi Basri, salah seorang pimpinan komisi DPRD setempat, mengatakan kebijakan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi provinsi sendiri. Selain itu, penutupan jembatan timbang tidak diikuti dengan kajian dan evaluasi tugas dan fungsi para pegawai yang bertugas di masing-masing jembatan timbang. Sebelum dan saat menjadi gubernur, Ganjar dikenal memanfaatkan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan publik. Dalam suatu pelantikan pejabat sementara kepala daerah, ia meminta para pejabat untuk aktif di media sosial agar bisa cepat menerima komplain dari warga serta menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing. Menurut Ganjar, melalui media sosial dirinya bisa mendengarkan masukan, kritikan, bahkan mendengarkan protes dari masyarakat yang tidak suka dengan kebijakannya dalam memimpin Jawa Tengah. Pada Kongres Kagama di Kendari, November 2014, dia terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Ketua Umum Kagama Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada periode 2014-2019. Ganjar terpilih setelah melakukan musyawarah mufakat bersama 3 calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua Umum Kagama periode 2009-2014, Budi Karya Sumandi, Ketua Pangda Kagama DKI Jakarta, serta Usman Rianse, Pangda Kagama Sulawesi Tenggara, yang bertempat di Hotel Grand Clarion Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu 8 November 2014. Pada 15 November 2019, Ganjar Pranowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Kagama untuk periode 2019-2024. Ganjar terpilih secara aklamasi melalui sidang Pleto Musyawarah Nasional Munas Kagama ke-13. Ganjar kembali memimpin organisasi alumni kampus UGM ini 2 periode berturut-turut. Pada tanggal 21 April 2023, Ganjar Pranowo resmi diusung sebagai calon Presiden Republik Indonesia oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Istana Batu Tulis. Acara tersebut dihadiri oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-19 Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto beserta kader Partai PDI Perjuangan lainnya. Pada 18 Oktober 2023, bertepatan di Gedung BPP PDI Perjuangan, Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri resmi mengusung Mahfud MD sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo untuk maju pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Terima kasih telah menyimak video bio tokoh ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share video ini supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah jika ada kekeliruan dan kesalahan saya dalam penyampaian. Kalian juga bisa loh menjadi investor dari channel ini.
dengan cara mengirim suntikan dana pada link Saweria di bawah. Berapapun nominalnya, itu sangat berarti untuk kami.